warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik, kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata pembelajaran 1 yang ada di LKS halaman 71 sampai dengan halaman 74. Subtema 4 pengalamanku di tempat wisata pembelajaran 1 anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya yaitu Banti Murung. Banti Murung terletak di Sulawesi Selatan. Baik anak-anak, di sebelah kanan itu terdapat gambar Taman Nasional Banti Murung yang ada di Sulawesi Selatan. Mari membaca anak-anak. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya Pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Bacalah teks lagu berikut. Caranya seperti membaca puisi. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Baik anak-anak, di sini sudah ada lagu Pemandangan, tetapi di sini kita akan membaca seperti membaca puisi. Pemandangan karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang kulepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Mari mengamati. Simaklah temanmu sedang membaca puisi. Tepatkah lafal, intonasi, dan ekspresinya? Berikan pendapatmu. Baik, di sini Ibu berikan contoh tentang pendapat teman yang sudah mendengarkan temannya itu membaca puisi tadi. Ini contoh pendapatnya anak-anak. Menurut pendapatku, dalam membaca puisi, lafal yang diucapkan sudah tepat. Ekspresinya sudah sesuai dengan isi puisi. Tetapi intonasi atau naik turunnya nada kurang tepat. Mari menulis anak-anak. Tuliskan puisi tentang alam. Baik, di sini Ibu memberikan contoh puisi tentang alam. Untuk temanya yaitu keindahan pantai. Untuk judul puisinya yaitu Indahnya Pantai Pangi. Untuk kerangka puisinya di sini itu ada 4 kerangka puisi. Yang pertama yaitu keindahan ombak. Lalu yang kedua, keindahan pohon cemara di tepi pantai. Lalu kerangka yang ketiga, keindahan pasir pantai. Kerangka puisi yang keempat, bukit karang yang kokoh. Setelah kita membuat tema, judul, dan kerangka puisi, ini merupakan isi dari puisinya. Ibu bacakan puisi tentang keindahan Pantai Pangi. Kupandangi biru airmu, berdebur ombak berkejaran, memecah di ujung pantai, meliuk-liuk cemara diterpa angin, menambah pesona Pantai Pangi. Pasir putih berkilau, terhampar luas menawan. Bukit karang yang gagah kuat, tetap kokoh diterjang ombakmu. Periksalah hasil karya temanmu. Setelah kalian membuat tema puisi, judul puisi, kerangka puisi, dan isi puisi, lalu puisinya itu diperiksa oleh teman.
Di sini Ibu berikan contoh untuk nama pemeriksanya yaitu Hana. Di samping nama pemeriksa itu ada tanda tangan, itu contoh tanda tangan Hana. Komentarnya terhadap isi puisinya yaitu isi puisinya bagus dan pilihan kata atau diksi dalam menulis puisi sudah tepat. Itu merupakan contoh anak-anak, nanti kalian bisa membuat sendiri. Mari mengamati. Hasan melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Hasan mempunyai ide. Hasan ingin memanfaatkan botol tersebut. Baik anak-anak, di sini Hasan dan teman-temannya sudah ada di Taman Nasional yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Taman Banti Murung. Di sini Hasan itu melihat botol yang berserakan. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Itu kata Hasan. Ide yang bagus Hasan, itu kata teman Hasan. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Baik, di gambar ini Hasan sedang memegang botol bekas minuman yang dibuat menjadi pot tanaman. Ada yang sudah diberi tanaman, ada yang belum. Mari berlatih anak-anak, amati gambar tentang pemanfaatan botol bekas. Sekarang buatlah pertanyaannya, mintalah temanmu menjawabnya. Baik, di sini Ibu memberikan contoh pertanyaan tentang pemanfaatan botol bekas beserta jawaban dari teman. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri. Tidak harus sama dengan Ibu. Untuk pertanyaannya, apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat pot tanaman dari botol bekas? Lalu jawaban teman yaitu bahan yang diperlukan untuk membuat pot tanaman adalah botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Mari berkreasi. Ikutilah langkah berikut. Di sini itu akan membuat hiasan pot botol bekas. Tujuannya yaitu membuat hiasan pot botol bekas. Untuk alat dan bahannya yaitu ada 3. Yang pertama, pola pot bekas. Polanya itu mau dibuat apa? Misalnya dibuat seperti hewan, misalnya ada kucing, kelinci, dan lain-lain. Yang kedua yaitu cat warna. Cat warna itu yang digunakan untuk mewarnai botol bekasnya. Seperti yang ada pada gambar, itu ada warna merah, warna biru, warna putih, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kuas. Cara membuatnya, yang pertama sediakan alat dan bahan, lalu yang kedua gambar pola sesuai keinginan, yang ketiga beri cat warna agar menarik, lalu yang keempat jemur pot yang sudah dicat. Hasil kerja, ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas. Untuk ciri-ciri hiasan yang pertama, ini Ibu berikan contohnya, nanti anak-anak bisa membuat sendiri. Hiasan dibuat dari cat warna-warni. Hiasan dibentuk sesuai pola yang sudah disiapkan. Hiasan berupa lukisan binatang dengan warna yang menarik. Baik, di sini Ibu berikan contoh cara membuat hiasan pot botol bekas. Cara membuat hiasan pot botol bekas adalah saya menyediakan alat dan bahan berupa pola pot bekas, cat warna, dan kuas. Selanjutnya, saya mengecat botol sesuai dengan pola yang sudah saya siapkan.
cat, saya sesuaikan warnanya supaya bentuk dan warna hiasan pot botol menarik. Setelah selesai mengecat, saya menjemur pot botolnya. Setelah kering, pot botol bekas yang indah siap diisi dengan tanaman. Mari mengamati. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek, seperti yang ada pada gambar. Itu ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Diketahui untuk tinggi botol pertama tadi itu berukuran 26 cm. Lalu tinggi botol kedua yaitu 15 cm. Yang ditanyakan itu tinggi kedua botol. Jawabannya yaitu tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. Di sini maksudnya yaitu 26 cm itu tinggi botol pertama ditambah tinggi botol kedua yaitu 15 cm. Jadi 26 cm ditambah 15 cm itu adalah 41 cm. Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Mari berlatih anak-anak, kerjakan soal berikut. Kerjakan dengan benar. Untuk soal yang pertama yaitu Hasan mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Baik, Hasan itu mempunyai 2 potong kain. Di sini yang ditanyakan yaitu berapa meter panjang kain semuanya. Jadi kita jadikan ke meter dulu. Untuk kain yang pertama itu 200 cm. 200 cm jika dijadikan meter itu menjadi 2 meter. Lalu kain yang kedua ukurannya yaitu 500 cm. Jika dijadikan meter menjadi 5 meter. Lalu setelah itu kita tambahkan 2 meter ditambah 5 meter itu menjadi 7 meter. Jadi panjang kain semuanya adalah 7 meter. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Panjang gapura kanan 350 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan 400 cm. Berapa panjang gabungan ketiganya? Baik anak-anak, pada LKS halaman 74 soal nomor 2 itu panjang gapura kanan di LKS 3500 cm itu diganti menjadi 350 cm seperti yang ada pada video. Lalu jarak antara gapura kiri dan kanan di LKS yaitu 4000 meter itu juga diganti menjadi 400 cm. Untuk contoh atau gambar dari gapuranya itu bisa kalian lihat di video bawah sendiri. Itu yang 350 cm itu panjang gapura kanan dan kiri. Lalu garis yang ada di tengah itu yaitu jarak antara gapura kiri dan kanan 400 cm. Baik, diulangi, kita ketahui untuk panjang gapura kanan yaitu 350 cm. Panjang gapura kiri yaitu 350 cm. Jarak gapura itu 400 cm. Jadi kita tambahkan untuk panjang semuanya 350 cm ditambah 350 cm ditambah 400 cm itu sama dengan 1100 cm. Di sini
1100 cm kita jadikan ke meter. Jangan lupa anak-anak, 100 cm itu ada 1 meter. 200 cm ada 2 meter, 300 cm ada 3 meter, 400 cm menjadi 4 meter, 500 cm menjadi 5 meter, 600 cm menjadi 6 meter, 700 cm menjadi 7 meter, 800 cm jika dijadikan meter menjadi 8 meter, kemudian 900 cm jika dijadikan meter menjadi 9 meter. Selanjutnya setelah 900 itu 1000 cm jika dijadikan meter menjadi 10 meter. Tinggal 1100 cm jika dijadikan meter itu menjadi 11 meter. Kalian jika ada pertanyaan sentimeter dijadikan meter itu tinggal nolnya dihilangkan 2. Misalnya seperti yang ada pada soal nomor 2 yaitu 1100 cm. Jika dijadikan meter berarti nolnya dihilangkan 2, jadi tinggal 11. Jadi panjang gabungan ketiganya adalah 11 meter. Soal ketiga, Hasan berjalan kaki menuju gua. Gua tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak gua dari Taman Nasional 70.000 cm. Hasan ingin masuk ke dalam gua. Hasan harus menempuh jarak 20.000 cm. Berapa meter jarak yang harus ditempuh Hasan hingga sampai ke dalam gua? Kita ketahui jarak gua dari Taman Nasional itu 70.000 cm. 70.000 cm jika dijadikan meter itu menjadi 700 meter. Jangan lupa di situ kan nolnya kalau 70.000 cm itu kan nolnya ada 4. Kita hilangkan nolnya 2 menjadi 700 meter. Jarak untuk masuk ke dalam gua tadi itu 20 cm. Jika dijadikan meter menjadi 200 meter sama dengan 70.000 cm tadi 0. Kalau 20.000 cm juga nolnya dihilangkan 2 menjadi 200 meter. Itu agar memudahkan kalian dalam mengubah dari ukuran cm menjadi meter. Lalu kita tambahkan jarak keduanya yaitu yang sudah dijadikan meter. 700 meter ditambah 200 meter sama dengan 900 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh Hasan hingga sampai ke dalam gua adalah 900 meter. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.